Sinta Dwi Laksmi selaku Kepala HRD PT Duta Abadi Bimantara sebagai pemegang brand King Koil hadir di persidangan atas perkara dugaan penipuan yang melibatkan Indah Catur Agustin sebagai terdakwa. Di persidangan, Sinta mengatakan, ada beberapa orang melakukan konfirmasi terkait purchasing order atau PO, berlogo King Koil. Atas konfirmasi tersebut, Sinta melakukan klarifikasi bahwa PO yang dimaksud bukan dari perusahaan tempat dirinya bekerja. Sinta juga membeberkan, ciri spesifikasi PO dari perusahaan yakni, sebelum nomor yang tertera dalam PO terdapat huruf sebagai kode. Hal lainnya, dalam PO milik perusahaannya, tidak mencantumkan logo King Koil dalam PO lantaran, banyak brand yang dimiliki PT Duta Abadi Bimantara. Berdasarkan hal inilah, dirinya mewakili perusahaan melaporkan ke Polrestabes Surabaya, atas dugaan pemalsuan PO. Sayang, dari laporan itu, hingga kini tidak jalan. Lain halnya, dengan penasehat hukum terdakwa yakni, Arif, mencecar pertanyaan terkait PO siapa yang membuat seolah-olah PO dari King Koil. Sinta pun, menjawab, tidak tahu siapa yang membuat PO tersebut. Saksi juga mengatakan, tidak pernah melihat PO yang asli. Di ujung keterangan saksi tidak mengetahui terdakwa dilaporkan Canggi Sulimin hingga ke persidangan serta tidak mengetahui terdakwa sudah mengembalikan sebesar 19 miliar dan 24 miliar. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Akhirnya diberikan 1 Januari 90, betul ya? 33 tahun, agama Kristen, S1, Indonesia. Pekerjaannya apa? Sebagai Kepala HRD PT Duta Abadi Bimantara. Kepala HRD PT Duta Abadi Bimantara. Duta Abadi Bimantara. Ya, baik. HRD kepalanya, kepala HRD. Iya, Kepala HRD. Kepala HRD Jawa Timur, Pak. Bimantara tadi ya. Baik. Alamatnya lingkungan 3 RT 1 RT 5 Desa Baca Alun Jika, betul ya? Atau tempat tinggal yang lain, perumahan Kan Tanah Sari Timur Blok 11 nomor 26 Akses Kota Surabaya. Kenal dengan terdakwa? Tidak Nah, ya, baik. Itu faktor terjadi. Jadi, saudara, ini untuk kasus saya sendiri atau gimana, Pak? saudara pernah dimintai keterangan di depan penyidik? Hukumnya jangan gitu. Nah, pasang diam aja, jangan bergerak. Nah, terus coba sini. Iya. Ini benar nama saudara ini. Kita ini benar ya. Nah, ya. Ini apa siapa itu? Betul. Ini. Betul. Artinya apa? Ya sudah benar. Nah, ini ini benar saudara pernah diminta keterangan di tempat penyidik. Saudara ada menandatangani, bahkan setiap halamannya saudara parah, ya. Sebelum saudara menandatangani berita acara ini, saudara baca dulu atau dibacakan? Saya langsung baca. Baca, kemudian tanda tangan. Benar keterangannya. Betul. Nah, tadi saudara bekerja sebagai kepala HRD di PT Duta Abadi Bimantara. Duta Abadi Bimantara. Ya, gitu. Beda dengan perusahaan BTI. Berbeda. Beda ya. Kalau Duta Abadi ini bergerak di bidang apa? Duta Abadi ini kita lebih ke matras, spring bed. Apa? Spring bed. Pribad. Iya. Nah, terus kaitan dengan BTI? Kita nggak ada hubungan sebetulnya, Pak. Nggak ada. Nah, terus kaitan dengan perkara ini apa? Jadi gini, kita berawal mula itu kita ada bahasa kasarnya ada orang konfirmasi ke kita itu menggunakan nama King Koil. King Koil itu adalah brand yang dimiliki oleh PT Duta Abadi Bimantara. Oh gitu. Betul. Jadi ada orang yang menyampaikan ada produk Bitcoin. Betul. Jadinya ada orang itu konfirmasi ke kita itu apakah betul King Koil ini menggunakan kainnya itu menggunakan PT Simbadi yang dipegang saat itu ada bersama Indah Catur. Seperti itu, Pak.
Itu coba dilanjutkan gimana? Nah, jadi Berangkat dari itu. ya setelah itu kami tahunya dari pertama yang kita tahu itu dari orang yang tidak kenal langsung hubungi ke kantor kami, itu nggak hubungi di kantor pusat, jadi di kantor Tangerang, kantor utama kita kan di Tangerang. Terus akhirnya kita minta buktinya, bukti menggunakan nama kita dari orang tersebut, itu orang yang pertama ya Pak. Terus akhirnya dari kantor pusat itu yang pegang Ibu Meriana konfirmasi akhirnya dapat nomornya Ibu Indah. Akhirnya Bu Meriana konfirmasi sama Bu Indah, kenapa menggunakan nama kita? Siapa? Gimana? Bu Meriana itu purchasing manager yang ada di kantor pusat. Di pusat. Ya, betul. Abadi. Ya, yang kantor pusat. Terus Dari Bu Meriana konfirmasi itu akhirnya minta nomornya Ibu Indah. Akhirnya mereka komunikasi saat itu, tapi kami tidak tahu Pak, kami berbaca chatnya. Konfirmasi yang kami tahu waktu kami meeting itu adalah Bu Indah menyatakan kita belajar, kita menggunakan brand Incoil untuk belajar, untuk internalnya beliau pribadi. Oh ya sudah, berarti kan kita sebagai perusahaan yang berbeda, kita tidak tahu kalau perusahaan itu lagi mau belajar, mau berkembang tarif itu ya Pak ya. Jadi kita saat itu sudah maafin, nggak ada masalah. Terus akhirnya ada lagi kejadian berikutnya, terulang lagi, itu sama, Bu Meriana juga tahu dari tim sales tempat kami. Kami kan ada sales yang ada di hospitality, jadi tim sales kami itu dikonfirmasi oleh beberapa orang. Dan itu salah satunya itu saya Java Paragon, tapi pokoknya saya tidak tahu ya Pak. Java Paragon konfirmasi ke tim hospitality kami, menanyakan apakah kenal dengan Bu Indah Sribadi, apakah kalian ini menggunakan kain dari Sribadi. Karena hospitality kan tidak tahu vendor-vendornya purchasing ya Pak, akhirnya hospitality konfirmasi ke Bu Meriana lagi. Akhirnya Bu Meriana jadi kok terulang lagi kasus ini gitu, dengan nama yang sama. Akhirnya kami memutuskan bikin pengaduan ke Polrestabes Sikatan itu di bulan November 2022. Itu sih. pengaduan Bagi Polrestabes. pemerintah di sini. Iya Polrestabes. Oh gitu. Terus terkait masalah apa? Kita laporannya saat itu Kita tahu November 2022. 22. Ya, jadi kita menanyakan, kita menemukan dokumen palsu. Kita takutnya dokumen ini disalahgunakan. Saudara menemukan adanya dokumen palsu. Dokumen palsu. Dokumen apa itu? Dokumen seperti PO, hampir seperti kami kan bukan dokumen kami. Oh, dokumen seakan-akan dari Dari dia seakan kita kami bukan. kami bukan. Terus di Ekoil itu kan seakan-akan dari Ekoil. Terus yang dalam PO itu siapa yang tanda tangan dan sebagainya? Oh yang tanda tangan yang saat itu kami tidak izin menunjukkan PO-nya ya, Bu ya? Karena disita di Yang setahu waktu itu kan saudara ada yang melihat dari pihak saudara kan melihat ada PO yang fiktif. Nah itu mengatasnamakan siapa itu? Saat itu yang tanda tangan namanya Yuanita, terus ada Sebagai apa Yuanita? gimana Pak? Sebagai apa? Sebagai saya lupa Pak. Yang misalnya yang mengatasnamakan untuk Kayak yang bikin PO, seakan-akan Yuanita itu karyawan kami. oh gitu. Seakan-akan staff purchasing, seakan-akan seperti itu. Yuanita, jadi dia kain, terus ada nama Yuanita, terus ada logonya Incoil. Jadi itu bukan milik kami. Yuanita bukan Yuanita bukan karyawan kami. karyawan. Bukan karyawan kami Yuanita. Seperti itu. Ya. Logonya sama waktu itu. Incoil, kalau logo Incoil memang di mana-mana sama, Pak. Tapi kalau kita pakai PO itu tidak pernah menggunakan nama brand karena PT Duta Abadi Bimantara itu memiliki banyak brand. Oh gitu. Jadi kalau untuk PO nggak pernah menggunakan brand. Tidak pernah menggunakan brand, Nah, sementara di situ menggunakan brand. menggunakan brand. Kayak palsu. Laporannya pemalsuan tadi kan. Iya betul. Terus apa sudah tindak lanjutnya dari proses itu laporan itu? Ini masih pending Pak, saya tidak tahu kenapa di proses masih ya belum ada. Silakan dari penuntut mohon izin menunjukkan contoh PO-nya ya, Bu ya? silakan. Sudah sini.
positif tadi. Iya. Misalkan kan dari saudara dari invoice. Iya. Nah, terus apa yang menjadi berbeda kalau invoice kayak apa? Kalau yang ini bedanya di mana? Oke, yang pertama yang mulia logo. Yang punya pembanding. Bandingin capnya, terus apa tulisannya. Untuk pembanding ya. Ini yang dibuka Pak tadi. Iya, ini logo saya sudah. Nggak pakai ini tadi yang juga brand itu. Brand nggak pakai brand. Cuma kayak ini. Simbol PT. Simbol PT ya. Lalu terkait Bu Wanita ini siapa? Kita tidak kenal. Ada. Ada karyawan dengan nama Bu Wanita mungkin dari Nah, sekarang ini yang pembedanya tadi kan ini masalah ini nggak pernah pakai. Nah, terus kalau ini yang asli kan ini. Kalau yang ini yang nggak pernah. Pakai palsu. Yang dibuka palsu ini yang kamu asli dari perusahaan saudara yang ini. Yang sebenarnya nggak pakai ini. Nah, terus kalau untuk stempel itu Stempel kita ada itu juga. Ya. Kita ada stempel, tidak ada stempel. Kalau kita ada stempel. Ya, kita ada stempel ambil bidik, tapi kita tidak menggunakan yang di bawah ini PP juga tadi misalkan tidak pakai. Kalau ini yang PPJHP, jadi ini ya hanya PHP saja. Kalau ini di sininya nggak pakai stempel dan juga nggak pakai bukan PT-nya ini. Iya betul. Dan ini nomor PO kan juga berbeda nomor PO kita, tapi akan dimulai dari simbol seperti ini RTL. Jadi nomornya sesuai dengan sistem tadi kita menggunakan Ini rahasianya sana, kodenya sana, sebenarnya sana, lalu dimulai dari RTL. Sementara ini nomornya seperti ini ya. Nah, ini secara sekilas dengan melihat ini palsu tidaknya kita bisa antara dari penggunaan ini brand e-coin itu kalau yang asli tidak pakai. Kemudian penomoran kalau yang asli dari perusahaan asli itu selalu dimulai nomor itu dengan huruf LCL besar. Itu apa? Ini apa menunjukkan apa? Ini nomor urut Pak. Ini kan kita kan Nomor urutnya. Tapi yang ini yang kelihatan LCL-nya. Kemudian di bagian yang kita rata-rata nggak pakai stempel. Biasanya dan juga nggak menyebutkan PT-nya, nama PT di kalau nominal besar itu kita ada platform jadinya. Ya, ini kayak nomornya buat. Jadi gini, Pak, untuk yang ada dulu, kalau saya sistem kita kan juga guys. kalau nominalnya sudah besar, kita nggak mungkin ditandatangani selevel staff. Ini supervisor aja kurang, jadi supervisor Semakin nilainya besar, ya, dan ini sampai di bawah manufaktur. Jadi semakin besar nominalnya itu kan cukup saya nominalnya maaf mobil ini ya nominalnya kurang 9 juta. Jadi berbeda apa? besar itu bukan staff aja, bukan staff. 5 juta itu sampai segala hal sampai direktur. Berapa ya? 53 juta yang saya mau ini sudah lebih direktur. Staff ini. Kalau kita nggak mungkin minimal Lalu terkait vendor, apakah PT Abadi Bimantara ini memiliki vendor supply juga? iya betul. Nah, apakah PT AP ini salah satu vendornya Skip Badi yang beralamat di Jalan Tirta Wiyata 506 Surabaya? Bukan, jadi itu bukan vendor kami. Apa mungkin dulu pernah bekerja sama terus putus kontrak mungkin? Seharusnya enggak, karena Bu Merian ini juga sudah cukup lama.
saya sudah di situ kan 2018. Bu Mera itu jauh lebih lama dan dia tidak menemukan vendor itu. Belum pernah ada kerjasama sama sekali. Selama yang menjabat purchasing-nya Ibu Meriana itu kurang lebih Bu Meriana sudah belasan tahun di sana itu tidak ada nama itu. Atau juga CV Bumi Indah Nusantara. CV Bumi Indah Nusantara ada kerjasama? Tidak pernah ada. Silakan dari mana? Saudara saksi ya. Tadi saudara ketika ditanya oleh jaksa penuntut umum, saudara menyampaikan PT Sribadi. Gitu ya. Apakah saudara pernah melihat akte pendirian yang menyatakan ada sebuah perseroan yang dinamakan PT Sribadi? Pernah? Oke, nggak pernah lihat ya. Saudara tadi jelaskan bahwa saudara adalah pemegang lisensi salah satu merek matras terbaik di dunia, which is King Oil kan gitu. Apakah itu namanya PT King Oil? Oh bukan, PT Duta Abadi Bimantara. Sebagai sebuah branding Sribadi, apakah dimiliki oleh PT siapa saudara tahu? Kami kurang tahu. Kurang tahu. Berarti PT Sribadi itu saudara tahu dari mana? Oh dari PO itu Pak. Tolong jelaskan di mana PO yang menuliskan PT Sribadi. PO kan begini, saya. Enggak. Saudara tadi kan menjelaskan ada di PO. Sementara berdasarkan PO ini, mana PO Sribadi itu? PT Sribadi. Maksudnya PO yang mana? PO yang mana? Yang sampai bukan oleh jasa itu. Iya, bentar ya. Ya, PO yang jadi masalah itu adalah PO yang sekarang disita oleh jaksa dan begitu. Bisa saudara jelaskan mana? Salah satu PO-nya yang saya pegang. Enggak, bukti loh. Itu kan ada barang bukti yang sudah disita, bentuknya purchasing order atau surat pemesanan yang mengatasnamakan seolah-olah itu Duta Abadi Prima. Pesen barang ya, pemegang brand Gold. Sampai tadi jelaskan bahwa salah satu bayarnya Anda pegang beberapa merek kan begitu. Itu tadi kan saudara sudah lihat, bahkan saudara sudah membandingkan. Saudara bisa melihat, saudara bisa menerangkan bahwa itu PT Sribadi dari mana? Oh, kan gini Pak, PO yang kita pegang kan ada banyak contoh PO Begini. dari Sribadi. Yang belum jauh, nggak belum dijawab belum lagi Pak. Iya, Ya, jadi oke. saya bisa tunjuk ini salah satunya. Saya nggak bawa PO yang saya lakukan, tapi ini salah satu bukti yang saya bawa. Jadi memang di sini ada tulisannya Sribadi. Seperti itu. Jadi kami nyebutnya ke sini. Ya, Sribadi itu, ya kami ingin luruskan bahwa Sribadi itu branding. Oh iya. Seperti King Oil itu merek brand, kan begitu ya. Begitu yang mulia maksudnya pertanyaan kami. Itu untuk mengklarifikasi terkait dengan keterangan saksi tadi yang menyebut sebagai PT Sribadi. Saudara saksi ya, kalau melihat konfigurasi bentuk dari PO tadi, itu yang membuat siapa? Harusnya Seolah-olah itu yang membuat siapa? Kalau bentuknya seperti itu, jangan kalau bentuk yang sampai menunjukkan tadi sudah pasti punya sampean, punya DAP. Versi yang ditunjukkan oleh jaksa itu siapa? Seolah-olah yang membuat itu. Berapa jadi? Bukan, itu kan PO PO itu kan tulisannya begitu, ada labelnya King Oil. Berarti kan itu seolah-olah mereknya King Oil kan? Seolah-olah kan begitu. Padahal King Oil atau DAP tidak pernah mengeluarkan itu. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara tahu siapa yang membuat itu? kami nggak tahu Pak. Tahu. Jelas bukan Karena nggak tahu, purchasing. kan itu dianggap apa diduga palsu, makanya dilaporkan. Iya. Nah, terus makanya saya tanya, terus perkembangan penanganan perkara itu gimana? Mandek. Ya. Itu nggak tahu itu siapa, belum sampai sana. Oke, Pertanyaannya kok belum ada, gitu. Ya. Saudara saksi ya, PO yang ditunjukkan itu kan fotokopi. Apakah saudara pernah melihat aslinya? Nggak pernah Pak. Tidak Kami pernah. kan konfirmasi dari orang ya. Tidak pernah. Itu hanya ada orang mengadu Betul. seolah-olah ini ada pekerjaan di King
Oil. Betul. Kemudian diklarifikasi ternyata kan tidak ada sesuai dengan sistem yang ada di perusahaan saudara. Oke, pertanyaan saya selanjutnya ya Bu, apakah Ibu Sintia ini, Ibu Sinta masih ada? Sinta, Ibu Sinta, itu kan PO itu juga tidak ditandatangan oleh siapa yang pribadi kan begitu. Berarti apakah saudara ingin mengatakan bahwa Sri Badi yang mesan padahal itu tidak ada tanda tangannya? Nah itu lah, karena kita kalau saya ya, untuk saya sendiri, ya saya itu masih pengaduan. Ya, Anda punya legal standing sendiri karena Anda merasa dirugikan. Ini ada orang lain, kita tidak ngerti ini siapa ini. Kemudian saudara lapor ke Polrestabes Surabaya kan begitu. Yang sampai saat ini perkaranya masih mandek kan begitu. Saudara saksi ya, terkait dengan masalah yang terjadi sekarang ini ya, di mana Ibu Indah Catur didudukan sebagai terdakwa. Apakah saudara mengetahui ini masalah apa? Saudara Canggih ini dengan saudara Bu Indah ini dalam kedudukannya sebagai Direktur BPU ini ada unsur pendataan apa? Kami tidak tahu Pak, kalau Tidak tahu. Kami tidak tahu, kami hanya diminta tolongin untuk memberikan kesaksian yang memang ranahnya kami. Kalau itu memang bukan milik kami. Jadi Bu Indah sudah memberikan Pak Canggih sudah memberikan modal 19 miliar, kemudian PT GTI sudah mengembalikan sebanyak 24 miliar, juga nggak tahu. Dari itu saya tidak tahu, tapi kalau dari Pak Canggih saya karena lawyernya mungkin ya Pak Hukumnya itu pernah bersurat. Jadi saudara juga tidak tahu satu PO yang nilainya hanya 8M itu ya, yang tadi kita tidak sama-sama belum tahu karena tidak bisa diambilkan juga aslinya oleh jaksa dan tidak ada laboratorium forensiknya. Itu didanai lebih dari 8M, which is 19M. Itu saudara tidak kan itu mengacu kepada PO yang mana? Tidak tahu. Tidak tahu kan? Tidak tahu. Kemudian saudara Canggih masuk ke dalam PT GTI, pintu awalnya ya melalui perjanjian yang mereka sebut perjanjian kerjasama, yang ada logonya PT GTI ini. Saudara tahu nggak? Kami juga tidak tahu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, apakah PT GTI ini merupakan pemegang saham atau afiliasi dari yang saudara sebutkan Sribadi, Bini, itu saudara pernah lihat apanya nggak? Kami tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara tahu nggak ini ada dua entitas atau lembaga yang berbeda, tahu nggak? Badan hukum yang berbeda. Setelah kami bikin laporan, jadi memang awal pertama kita bikin laporan itu benar-benar hanya tahu namanya Bu Indah sama si Baji. Ya. Sudah ada itu. Terus waktu kita bikin pengaduan, terus berikutnya kok sudah masuk tahun 2023, itu sudah mulai banyak surat kami. Komplain kan begitu. Oke. Kita akan tahu ada nama lain, PT lain. Saudara saksi ya, apakah saudara pernah, ini kan saudara HRD di sini ya, didatangi oleh seseorang ya, mungkin bukan dari Pak Candi ya, yang menjaminkan PO-PO itu ya untuk minta dana. Artinya gini, PO-PO yang itu dikumpulkan, kemudian minta dana ke suatu badan lembaga keuangan tertentu dan lembaga keuangan tertentu itu mengecek kepada saudara. Enggak pernah ada. Terima kasih. Artinya kalau terkait dengan permasalahan saudara tadi kan berasal dari adanya katakanlah konflik elektoral yang intinya bahwa ada PO-PO yang itu kan, pada akhirnya saudara melakukan PO-PO itu fiktif atau palsu dan sampai sekarang tidak lainnya belum ada, juga belum tahu siapa tersangkanya dan sebagainya belum ada. Nah sekarang yang terkait ya, misalnya keterangan saudara atau pengetahuan saudara yang terkait dengan terdakwa, ada enggak? Atau dengan PT GTI, ada enggak? Kita nggak ada. Enggak ada. Cuma kita bahasa-bahasanya Pak, kan nama beliau kita besar, jadi kalau customer mau konfirmasi seperti itu kan kita mau menjaga nama. Ya, ada kewajiban atau tindakan dari yang saudara lakukan. Tapi yang kemudian semuanya itu terkait dengan terdakwa atau PT GTI, enggak ada. Enggak ada kaitannya. Memang saudara banyak ada masalah tersendiri terkait dengan PO yang palsu. Ada pertanyaan tambahan? Cukup
berikutnya kita agendakan di hari Rabu aja ya. Hari Rabu tanggal 12 Rabu lusa, karena ini 13-14 ini udah ya, karena ini mingguannya ini juga nggak efektif juga ini untuk terubi. Alasannya tadi untuk terubi, ya Rabu ya. Ada juga dengan daging kok. Nah iya, ya Rabu ini. Yang itu yang Berapa saksi yang dihadirkan di dalam? Bisa pagi. Ya. Pagi yang Nanti kemarin. Seterusnya ini minggu depannya ini sudah akan PPB. Ya, nanti kan kembali ke Senin 24 itu Kamis. Ya. Dan demikian itu ya. Ada yang sampaikan? Izin dari apa? Terdasarkan Rabu. Rabu, tanggal 12 ya. Hukum ya. Saudara-saudara tetap dalam tahanan dan saya yang ditunda sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Juni ya, pagi, diupayakan pagi jam 90 ya. Ya, jam 90 ya.